Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sangat banyak yang nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa memiliki kemampuan untuk bisa melakukan amal ketaatan. Pagi hari ini kita bisa memulai hari dengan hadir dalam majelis ilmu. Semoga seluruh hari kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada hadis 161, namun pada bagian hadis atau bagian akhir dari hadis sebelumnya kita belum jelaskan. Maka sebelum kita membaca hadis 161 terlebih dahulu kita akan bahas bagian akhir dari hadis sebelumnya yang membahas tentang kisah Al-Mi'raj. Qala thumma furidat alayya 50 salatan fa aqbaltu hatta ji'tu Musa faqala ma sana'ta qultu furidat alayya 50 salatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya. Beliau mengatakan, kemudian diwajibkan padaku artinya juga pada umatku, padaku dan umatku melaksanakan diwajibkan oleh Tuhanmu kepadamu. Qultu, aku menjawab, furidat alayya 50 salatan. Telah diwajibkan kepadaku 50 kali salat. Qala, kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, aku lebih mengetahui tentang manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah Banu Israel. Karena Nabi Musa alaihissalam itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Aku lebih mengetahui tentang manusia, artinya tentang Bani Israel daripada engkau. Aku sudah menguji Bani Israel dengan asyaddal mu'alajah, dengan pengujian yang sangat. Wa inna ummataka
la tutiqu farji' ila rabbika fas'al. Kau mendengar kalam Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya. Faraja'tu, kemudian aku kembali, fasa'altuhu faja'alaha arba'in. Kemudian aku kembali dan aku meminta keringanan kepada Allah, dan Allah menjadikan sholat yang wajib itu menjadi 40. Thumma mithlahu, kemudian mithlahu yang serupa dengan itu. Serupa dengan itu artinya terjadi pertemuan dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa meminta Nabi agar kembali ke tempat di mana beliau mendengar kalam Allah dan meminta keringanan kepada Allah. Kemudian dijadikan menjadi 30. Kemudian terjadi hal yang sama dan kemudian dijadikan 20, kemudian dijadikan 10. Kemudian aku datang kepada Nabi Musa setelah menjadi 10. Kemudian Nabi Musa tetap meminta kepada Nabi agar meminta keringanan lagi sehingga dijadikan menjadi 5 kali sholat. Kemudian setelah itu bertemu dengan Nabi Musa tetap meminta pengurangan dari 5 kali sholat. Fakultu salamtu artinya saya sudah pasrah, artinya sudah ikut, tidak lagi meminta kurang dari 5 kali, bahwa ini qad amdaitu fariidati, telah aku wajibkan kewajibanku kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan telah wa khafaftu an ibadi, dan telah aku ringankan dari para hambaku, wa ajzi al hasanata ashran, dan aku membalas 1 kebaikan dengan 10 kebaikan. Hadirin rahimakumullah, di antara peristiwa yang terjadi di malam Mi'raj ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat yang lebih tinggi dari langit yang ketujuh. Di tempat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan kalam Allah yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan kalam Allah. Allah memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu bertempat di sana. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di sana. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga pernah diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan suara, dan Nabi Musa alaihissalam ketika itu berada di bumi, di Bukit Tursaina, tidak menunjukkan bahwa Allah ada di bumi. Jadi sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah di bumi tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat di bumi, demikian juga ketika Nabi Muhammad mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, huruf, dan suara di langit, tidak menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Jadi yang Nabi Musa, karena Nabi Musa mendengar kalam Allah, kemudian Nabi Muhammad juga mendengar kalam Allah. Bedanya Nabi Musa mendengarnya ketika Nabi Musa itu di bumi, dan Nabi Muhammad mendengar kalam Allah ketika Nabi Muhammad berada di atas langit yang ketujuh. Nabi Musa mendengar kalam Allah, beliau di bumi,
Allah tidak di bumi, Allah ada tanpa tempat. Nabi Muhammad mendengar kalam Allah, Nabi Muhammad berada di atas langit ketujuh, Allah tidak di atas langit ketujuh, tetapi Allah ada tanpa tempat. Yang ini tidak menunjukkan Allah di bumi, yang ini tidak menunjukkan Allah di atas langit yang ketujuh. Yang bertempat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang bertempat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah yang memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Karena tempat itu makhluk dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada makhluk. Karena tempat itu makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Demikian juga setelah tempat Allah ciptakan, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Nah, keyakinan ini keyakinan yang harus dipegang teguh oleh kita. Karena ada syubhah dari kalangan Wahabi, kelompok pengikut Ibnu Taimiyah dan Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Mereka mengatakan, bahkan sebagian orang ikut-ikut mereka mengatakan bahwa Al-Mi'raj itu adalah tujuan dari Al-Mi'raj itu adalah untuk bertemu dengan Allah yang bertempat di atas langit ketujuh. Ini adalah sebuah akidah yang rusak, akidah yang sesat, yang menyimpang dari akidah Islam. Karena aqidatul Islam telah menegaskan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Bertempat itu sifat makhluk. Allah nggak boleh disifati dengan sifat makhluk karena Allah bukan makhluk, tetapi Allah adalah Al-Khaliq. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat bertempat. Kita semuanya makhluk, kita semuanya bertempat. Semua makhluk, baik makhluk yang katsif, yang bisa disentuh dengan tangan, maupun yang latif, yang tidak bisa disentuh dengan tangan, semuanya itu bertempat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Tidak bisa difikirkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Tetapi akal kita bisa menerima bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk itu tidak serupa dengan makhluk. Makhluk bertempat, maka Allah ada tanpa tempat. Ini penting untuk kita ingatkan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas langit yang ketujuh, di tempat yang masih lebih tinggi lagi dari langit yang ketujuh, di sana Nabi Muhammad SAW mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Di antara yang dipahami oleh Rasulullah SAW dari kalam Allah adalah bahwa Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Itu pada awalnya. Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun, ketika turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di langit berapa kemarin? Di langit yang ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadamu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, telah diwajibkan kepadaku, artinya kepadaku dan kepada umatku, melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku lebih mengetahui manusia daripada kamu. Artinya, saya lebih mengetahui tentang Bani Israel umatku daripada engkau, dan aku sudah menguji Bani Israel. Aku sudah menguji mereka. Dan hasilnya, kesimpulannya, aku berkesimpulan bahwa umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Itu kesimpulan siapa? Nabi Musa alaihissalam berdasarkan pengalaman beliau, berdasarkan pengalaman beliau terhadap umatnya dari kalangan Bani Israel. Bahwa yang kemudian beliau menyimpulkan bahwa umat Nabi Muhammad itu nggak akan mampu melaksanakan kewajiban sholat 50 kali dalam sehari semalam. Dan faktanya sekarang kita diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam sholat, itu saja banyak orang yang tidak mengerjakannya. Padahal cuma 5 kali saja dalam sehari semalam. Bagaimana jika 50 kali kita diwajibkan untuk sholat dalam sehari semalam? Tentu akan banyak orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, farji' ila rabbika fas'alhu. Dalam riwayat yang lain, fas'alhu takhfif. Irji' ila rabbika, di sini harus hati-hati. Irji' ila rabbika, di sini artinya bukan kembalilah kamu ke tempat Tuhanmu, bukan seperti itu. Kalau dimaknai secara harfiah kata per kata, itu dikatakan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya. Itu terjemah kata per kata. Tetapi terjemahan seperti itu nanti akan bisa disalahfahami. Seakan-akan Allah itu bertempat, kemudian Nabi Muhammad disuruh kembali ke tempat Tuhan untuk meminta keringanan di sana, di tempat Tuhan itu. Dan pemahaman yang seperti ini jelas itu tidak benar, karena tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Lalu apa makna dari perkataan Nabi Musa alaihi salam, farji' ila rabbika? Artinya kembalilah kamu ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah. Kembalilah kamu di tempat di mana kamu mendengar kalam Allah. Naik lagi di atas langit ketujuh, masih naik lagi. Kembalilah kamu ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sana kamu bermunajatlah, memintalah keringanan kepada Allah. Bisa difahami? Itu maknanya. Bukan artinya kembalilah, tidak dikatakan kembalilah ke tempat Allah, tidak. Tetapi kembalilah di tempat di mana kamu mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan memintalah keringanan kepada Allah. Usulan ini kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kembali ke tempat mendengar, di mana beliau mendengar kalam Allah dan meminta keringanan. Akhirnya
diberikan keringanan menjadi 40 kali. Kalau dalam riwayat hadis yang kita baca ini 40 kali. Turun lagi ketemu Nabi Musa, diminta lagi untuk meminta keringanan menjadi 30. Begitu seterusnya, bolak-balik dikurangi 10-10 dalam riwayat hadis ini. Asalnya 50 jadi 40, 40 jadi 30, 30 jadi 20, 20 jadi 10, 10 kemudian jadi 5. Kalau dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, itu pengurangannya 55. Asalnya 50 menjadi 45, menjadi 40, menjadi 35 dan seterusnya sampai kemudian menjadi 5 kali sholat. Nah, ketika sudah menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam, Nabi Musa masih minta Nabi untuk naik lagi ke tempat di mana beliau mendengar kalam Allah agar beliau meminta keringanan lagi. Sudah 5, masih diminta untuk meminta keringanan lagi. Tetapi Nabi Muhammad SAW nggak mau. Beliau sudah malu, sudah terlalu permintaannya pengurangan itu sudah terlalu banyak, sehingga beliau kemudian sudah pasrah dengan diwajibkannya beliau dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi 5 kali sholat dalam sehari semalam itu nilai pahalanya sama dengan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Karena dikatakan di sini wa ajzil hasanata asyra. Karena setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau 5 kali 10 sama dengan 50 kali. 5 kali sholat sama dengan pahalanya itu 50 kali sholat. Sama seperti itu. Dan ini adalah salah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa ini juga menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa seorang nabi setelah wafatnya itu bisa memberikan manfaat. Ini adalah dalil bagi Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa seorang nabi setelah wafatnya itu masih bisa memberikan manfaat. Bukan menciptakan manfaat. Kalau menciptakan manfaat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi memberi manfaat dengan pengertian menjadi sebab kemanfaatan untuk umat manusia itu masih bisa. Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sudah wafat atau belum? Sudah. Beliau sudah wafat. Tetapi meskipun Nabi Musa alaihissalam sudah wafat, tetapi beliau memberikan manfaat yang sungguh sangat besar untuk umat Nabi Muhammad. Karena kalau seandainya tidak, karena Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar meminta keringanan kepada Allah, maka sekarang kita diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Jika seandainya Nabi Musa tidak memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar meminta keringanan kepada Allah, maka sekarang ini kita diwajibkan sholat dalam sehari semalam 50 kali. Berat atau enggak? Sangat berat sekali bagi kita. Kita nggak mampu. 5 saja, banyak sekali orang mengaku Islam tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Banyak yang subuhnya
jam 6, jam 7, kadang lewat. Nah, padahal cuman kita diwajibkan 5 kali saja dalam sehari semalam. Dan 5 kali itu nilainya sama dengan 50 kali sholat. Sebuah manfaat yang sangat besar untuk umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena itulah maka kita boleh tawassul, tabarruk, istighasah dengan para nabi. Kita boleh istighasah dengan para nabi. Kita boleh tawassul dengan para nabi. Karena para nabi setelah wafatnya mereka itu bisa memberikan manfaat. Bahkan para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya, mereka itu melaksanakan sholat di kuburnya. Setelah wafatnya, mereka itu hidup di dalam kuburnya melaksanakan sholat. Nah, jadi para nabi masih bisa melakukan tasarruf setelah wafatnya. Sehingga karena itulah maka kita bertawassul dan bertabarruk, beristighasah dengan mereka, dengan menyebut nama mereka, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala manfaat dan madarat dengan sebab mereka. Kita enggak meyakini para nabi menciptakan manfaat, tetapi mereka adalah sebab dari manfaat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini salah satu faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu tentang bahwa para nabi ternyata setelah wafatnya masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Demikian juga sebagian para wali itu juga masih bisa memberikan manfaat untuk orang yang hidup. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wa ajzil hasanat, dikatakan fanudiya inni qad amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi wa ajzi al hasanata asyra. Diserukan, maksudnya di sini ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berseru. Untuk berseru mengatakan ini, artinya Allah telah berfirman, inni qad amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi wa ajzi al hasanata asyra. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban, yaitu berupa sholat, dan Allah itu telah meringankan untuk para hambanya yang asalnya 50 menjadi 5 kali sholat, dan ajzi al hasanata asyra, dan Allah membalas satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh para hambanya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Ini kita masuk sekarang pada hadis selanjutnya, hadis 161. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan utawi Rasulullah iku as-sadiqu al-masduqu. Iku as-sadiqu apa? Iku yujma'u dan kumpulaken apa khalquhu penciptaane ahadakum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke ahadukum arba'ina kelawan 40 apane yauman dinane nutfatan rupa banyu mani thumma yakunu nuli ana
alaqatan iku alaqatan nuli ana apa ahadukum iku alaqatan rupa gumpalan darah misla zalika padane mangkono-mangkono iku arba'ina yauman summa yakunu nuli ana sapa ahadukum iku mudghatan gumpalan daging misla zalika padane mangkono-mangkono iku arba'ina yauman summa yab'atsu nuli ngutus sapa Allah summa yab'atsullahu nuli ngutus sapa Allahu Gusti Allah malakan ing malaikat fayu'maru nuli den perintahaken bi arba'i kalimaten kelawan papat pira-pira kalimah kalimah kang wis den takdiraken wa yuqalu lan den ucapaken lahu wa yuqalu lahu lan den ucapaken lahu maring malak uktub nulisa sapa sira amalahu ing amale ahadakum wa rizqahu lan rizqine ahadakum wa ajalahu lan ajale ahadakum wa syaqiyyun lan cilaka aw sa'idun utawa bahagia summa yanfukhu nuli niup sapa malak fihi ing dalem ahadakum tadi yang tadi sudah menjadi apa tadi dalam proses tadi penciptaan manusia fihi ar-ruha ing ruh wa inna rajula lan sak temene wong lanang mingkum saking sira kabeh layak malu yakti nglakoni sapa rajul hatta ma sehingga barang yakuna ana apa ma baiku bainahu ing dalem antarane rajul wa bainal jannati lan ing dalem antarane swarga illa ziraun kejaba sak zira fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase rajul apa kitabuhu kitabe rajul kitab ketentuan takdire rajul fayamalu nuli ngamal sapa rajul bi amali ahli nari kelawan amale penduduk neraka wa ya'malu lan nglakoni sapa rajul hatta ma sehingga barang yakuna ana apa ma iku bainahu antarane rajul wa bainan nari lan ing dalem antarane neraka illa zira'un kejaba sak zira' fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase rajul apa kitabuhu tulisan kitab takdire rajul fayamalu nuli nglakoni sapa rajul bi amali ahlil jannati kelawan amale penduduk swarga. Hadirin rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim. Tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Beliau mengatakan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Bahwa salah seorang kalian, artinya kalian manusia itu yujma'u dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim ibunya selama 40 hari itu menjadi nutfah, menjadi itu dalam bentuk air mani yang asalnya air mani dari dari air mani dari seorang laki-laki dan air mani dari seorang perempuan, kemudian yang asalnya menyebar, kemudian yujma itu berkumpul menjadi satu. Antara mani seorang laki-laki dan seorang perempuan berkumpul menjadi satu, menjadi nutfah. Nah, itu selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu dalam bentuk
air mani yang mengumpul antara mani laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu berproses lagi 40 hari berikutnya itu menjadi alaqah. Alaqah itu biasa diterjemahkan gumpalan darah, dari darah yang mengempal. Itu 40 hari yang kedua. Kemudian 40 hari berikutnya itu menjadi mudghah. Mudghah itu adalah sepotong daging, gumpalan dari daging. Disebut mudghah karena memang ukurannya itu segini. Ukurannya segumpalan ini. Itu sehingga disebut dengan mudghah. Nah, ini prosesnya juga 40 hari. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Menjadi berapa? 120 hari. Jadi 40 hari pertama itu adalah berupa nutfah, kumpulan air mani dari laki-laki dan perempuan. Kemudian 40 hari berikutnya itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya itu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging. Artinya sudah kemudian dibentuk oleh malaikat yang ada di rahim, dibentuk dalam bentuk manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan malaikat untuk masuk ke dalam rahim seorang perempuan untuk kemudian membentuk daging itu, gumpalan daging itu menjadi manusia. Kepalanya, tangannya, kakinya dan sebagainya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 40 berarti 120 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Sama dengan 4 bulan. 120 hari sama dengan 4 bulan. Sekitar 4 bulan sudah berbentuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh di dalam bayi itu yang ada di dalam rahim tersebut. Jadi Allah mengutus seorang atau malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya, sehingga sudah mulai hidup. Ketika bayi itu berumur 4 bulan atau 120 hari, maka bayi itu sudah hidup. Maka di sini hadirin rahimakumullah, para ulama dalam semua mazhab telah sepakat menggugurkan kandungan yang sudah berumur 120 hari atau 4 bulan, artinya telah ditiupkan ruh di dalam bayi itu yang ada dalam kandungan, itu hukumnya adalah haram bil ijma'. Artinya bil ijma' dengan kesepakatan semua para ulama dalam mazhab 4, semuanya sepakat menggugurkan bayi, menggugurkan kandungan yang sudah berumur 4 bulan atau 120 hari, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah hidup. Membunuhnya sama dengan membunuh manusia yang hidup di muka bumi. Jadi membunuh bayi yang ada dalam kandungan yang sudah berumur 4 bulan atau 120 hari itu berarti sama dengan membunuh manusia yang hidup di atas bumi. Haram bil ijma' dengan kesepakatan seluruh para ulama dalam semua mazhab. Sedangkan menggugurkan kandungan sebelum itu, maka ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan belum haram atau tidak haram. Tetapi pendapat yang lebih berhati-hati
adalah pendapat yang mengatakan itu juga haram. Karena itu jangan seseorang melakukan perbuatan tersebut, yaitu menggugurkan kandungan meskipun belum berumur 4 bulan. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak haram karena belum ada ruh yang ditiupkan di bayi itu, artinya dia belum hidup. Bayi yang ada dalam kandungan itu belum hidup. Ada khilaf di antara para ulama. Tetapi kalau sudah 120 hari, maka itu nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat tentang keharamannya. Ini dipahami dari hadis ini, proses penciptaan manusia di dalam kandungan. Nah, 40 nutfah, 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah, kemudian ditiupkan ruh di dalam bayi tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Jadi sebelum di sini ditiupkan ruh di dalam jasad dari bayi itu, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. 4 kalimat itu maksudnya 4 perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan bagi orang tersebut. Jadi takdir kita itu sudah ditetapkan secara umum fil azal. Pada azal sudah ditetapkan takdir manusia. Tetapi 4 hal ini secara khusus disebutkan di sini, itu telah ditentukan sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad kita ketika kita masih di rahim. Apa itu? Yang pertama adalah tentang amalnya, yang kedua adalah rizkinya, yang ketiga adalah ajalnya, dan yang keempat adalah syaqiyun aw sa'id. Syaqiyun artinya celaka, mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur. Sa'idun artinya adalah bahagia, maknanya mati dalam keadaan beriman. Jadi itu sudah ditentukan, dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya, maka pasti akan terjadi. Jadi amal kita telah ditentukan oleh Allah. Rizki kita, apakah kita ini ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit atau banyak, itu semuanya sudah ditentukan. Ada sebagian orang rizkinya telah ditentukan banyak, maka dia mudah untuk mendapatkan rizki di saat hidupnya. Dia bekerja sedikit saja udah banyak keuntungannya, karena memang dia ditetapkan rizkinya banyak. Ada sebagian orang ditetapkan rizkinya itu sedikit, sehingga dia sudah berupaya susah payah melakukan ini dan itu, berusaha ini dan itu, tetap saja rizkinya sedikit. Nah, itu kita melihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang setiap kali dia bertani, menanam tanaman selalu cocok. Tanamannya bagus, harganya juga bagus. Ada sebagian orang dia sama menanam juga, bertani juga, tetapi tanamannya selalu saja jelek. Pas bagus, harganya murah. Ini memang rezekinya sedikit, sudah ditetapkan rezekinya sedikit untuk dia. Sehingga dia harus ridha dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaa'ah artinya ridha terhadap rizki yang telah Allah bagikan untuk dia, karena itu sudah ditetapkan. Demikian juga ajal manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan jika ajal itu telah datang, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, enggak bisa untuk diakhirkan meski sesaat dan juga tidak bisa dimajukan. Kalau ajal seseorang itu sudah tiba, yang tercatat kapan seseorang waktu matinya itu memang sudah tiba, maka diajukan semenit pun nggak bisa, diundurkan semenit pun tidak bisa. Meskipun 1000 dokter spesialis bekerja sama untuk mengundur kematiannya, nggak akan bisa. Kalau sudah ajal yang ditetapkan itu sudah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Nah, karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu pasti akan terjadi sesuai dengan sifat dan waktunya. Wa syaqiyun aw sa'id. Nah, kemudian bahagia dan celaka, apakah seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, atau su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur, itu sudah juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mengetahui apakah kita dicatat sebagai sa'id atau syaqi. Tetapi kita berusaha melakukan amalan-amalan yang itu yang menunjukkan sebagai sa'id, sebagai orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati beriman. Di sini digambarkan dalam hadis ini untuk menunjukkan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti terjadi, yaitu tentang masalah syaqi dan sa'id. Digambarkan dalam hadis ini, ada seseorang dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, sehingga digambarkan antara dia dan surga itu tinggal 1 dhira', tinggal segini saja. Di sini surga, dia di sini, artinya tinggal belum masuk ke dalam surga. Ya, tinggal sedikit saja dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi karena Allah telah menetapkan dia sebagai ahlun nar, tinggal 1 hasta dia melakukan kekufuran dan mati kemudian dalam keadaan kafir. Ada yang seperti itu. Ada juga sebagian dia melakukan amalan penduduk neraka. Dia kufur, tidak beragama Islam, sehingga antara dia dan neraka itu tinggal 1 hasta saja. Sedikit saja dia sudah masuk ke dalam neraka. Tetapi apa? Dia telah ditetapkan sebagai ahlul jannah. Maka di menjelang akhir dari kehidupannya, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, dia beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu digambarkan bahwa apa yang telah ditetapkan itu menunjukkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Apakah seseorang itu sa'id atau syaqi, itu juga pasti akan terjadi. Hadirin rahimakumullah. Tetapi apa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini itu sedikit sekali terjadi, jarang sekali terjadi. Apa itu yang jarang sekali terjadi? Yaitu ketika ada orang dari sehari-hari dia melakukan amalan penduduk surga. Dia beriman, dia sholat, dia puasa, dia belajar ilmu agama. Dia melakukan kebaikan-kebaikan amalan penduduk surga. Kemudian dia mati su'ul khatimah, itu sangat jarang terjadi. Itu sangat jarang terjadi.
Kenapa? Karena seseorang itu pada umumnya dia akan mati dalam keadaan yang biasa dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang terbiasa dia dalam ketaatan, biasanya dia mati dalam keadaan ketaatan. Seseorang yang terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya dalam kekufuran, kemaksiatan, maka dia juga akan mati dalam kondisi tersebut. Itu yang banyak. Pada umumnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Maka kita berusaha. Kita ingin nanti husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan puncak. Dalam puncak kesempurnaan iman. Dalam ketaatan. Maka kita berusaha dengan setiap hari melakukan amalan-amalan ketaatan. Dengan harapan kita nanti mati juga dalam kondisi seperti itu. Dan itu yang banyak. Kalau digambarkan dalam hadis ini, kemudian ada seseorang yang dalam sehari-hari dia beramal ketaatan, kemudian menjelang mati dia kufur, itu ada, tetapi jumlahnya sedikit, jarang. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangat luas. Bahkan yang sebaliknya itu lebih sering terjadi. Yang sebaliknya ketika dalam kehidupannya dia melakukan kekufuran, kemaksiatan, menjelang matinya dia taubat, itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang dia melakukan amal kebaikan kemudian hancur di belakang. Di belakang dia melakukan kekufuran dan kemaksiatan, yang pertama itu lebih banyak. Artinya orang yang di akhirnya itu asalnya buruk, di akhir hayatnya baik, itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang di awalnya baik, kemudian di ujungnya buruk. Tetapi pada umumnya seseorang itu sesuai dengan amalan sehari-harinya. Kalau orang itu suka mabuk-mabukan, biasanya waktu mati dia minta khamr untuk minum. Nah, ketika dia biasanya berjudi main kartu misalnya, ketika dia mati tanya mana kartunya. Nah, karena dia kebiasaannya seperti itu. Nah, semenjelang mati dia akan melakukan seperti apa yang menjadi kebiasaan dia. Karena itu kita harus waspada. Kita harus berusaha, cita-cita kita, setiap kita itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, kamilil iman, sehingga dalam kehidupan di masa ketika kita masih hidup, masih sehat, hendaknya kita membiasakan hal-hal baik, hal-hal yang merupakan amal-amal ketaatan, sehingga kita nanti bisa mati dalam keadaan yang sempurnanya iman. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.